Telaga Pancar ya. Telaga Pancar. Jadi di Telaga Pancar ini kita lagi ngadain apa tuh, Ping? Kita lagi ngadain LDK atau upgrading kepengurusan FASI. Nah, di sini kita mau meng-up gitu tentang kepemimpinan organisasi FASI. Kita di sini nge-up tentang kepemimpinan, tentang pelatihan-pelatihan untuk mengurus keseluruhan organisasi itu kayak gimana sih? Nah, iya benar. Untuk lebih dalamnya kita udah ada langsung dengan narasumber kita yaitu Ustadz Suhendri yang bakal bisa ngejelasin lebih dalam tentang apa sih FASI itu, apa sih tujuan acara upgrading kepemimpinan FASI ini. Karena beliau juga di tahun ini jadi pembina ya, mungkin dia lebih tahu gitu di tahun ini seperti apa sih FASI. Betul. Sekarang Ustadz Suhendri sebagai pembina Forum Aktivitas Santri Al-Hikmah yang bakal ngejelasin lebih dalam tentang upgrading dan kepengurusan FASI itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung bertanya-tanya oleh Ustadz Suhendri. Oke, Ustadz. Jadi gimana Ustadz kabarnya? Oke, baik ya. Sebelumnya Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ya. Oh, siap Pak. Itulah. Terima kasih banyak atas waktunya kepada host ya pada podcast kita hari ini ya. Iya. Mudah-mudahan nanti dari podcast ini kita mendapatkan manfaat ya. Amin. Kemudian kita juga sedikit tahu, oh ini loh pasti, ini loh acara upgrading gitu ya. Oke. Gitu, Oke, sebelumnya saya ingin membuka daripada kegiatan podcast ini ya dengan bacaan basmalah, mudah-mudahan menambah keberkahan pada hari ini ya. Baik teman-teman, tadi pertanyaannya adalah apa sih upgrading FASI? Kemudian FASI itu apa? Ya, teman-teman mungkin banyak belum tahu ya FASI itu banyak apa. teman-teman yang mungkin upgrading, emang sebelumnya kenapa sampai sekarang ini harus di-upgrade? Nah, kayak gitu. Oke, baik kita jawab langsung ya. Oke. Sebelum kita menuju kepada upgrading, kegiatan upgrading ini perlu kita ketahui FASI itu adalah disingkat ya menjadi FASI. Kalau kepanjangannya Forum Aktivitas Santri Al-Hikmah. Di belakang ada teman-teman Di belakang sudah kelihatan ya. Santri Al-Hikmah. Oke. Nah, jadi FASI ini sama dengan OSIS seperti atau pada umumnya. Nah, jadi ini juga termasuk organisasi sekaligus makanya di Al-Hikmah namanya saja yang diganti dengan FASI gitu ya. Iya. Tapi secara organisasi sama seperti di luar. Karena di pesantren juga punya organisasi yang tadi disingkat dengan FASI. Nah, kemudian pada FASI ini kita juga melibatkan, sebenarnya kalau tahun kemarin ya itu khusus di kelas 11 ya. Iya. Kelas 11 Madrasah Aliyah. Nah, pada tahun ini kita ingin ada regenerasi. Nah, makanya mungkin ya teman-teman ya, kakak-kakak host ya, pada kegiatan ini dicampur. Ada adik-adik kelas SMP ya digabung dari kelas 8, 9 dan 10 juga udah MA. Nah, kita kepengen dari bergabungnya adik-adik kita ikut sertakan dalam kegiatan upgrading ini, bahkan mereka juga kita masukkan ke dalam kepengurusan FASI. Harapannya mereka lah yang nanti akan menjadi regenerasi ya, menjadi pemimpin selanjutnya kan. Next lah bahasanya. The next of leader, oke ya, gitu ya. Oke, baik. Benar. Nah, jadi ketika kita melibatkan, kita campurkan adik-adik kelas kita. Nah, nanti kan di pengurusan FASI yang sekarang 11 ya, itu kan akan naik ke kelas 12. Dan di kelas 12 nanti mereka tidak terlibat lagi di pengurusan FASI. Nah, tidak terlibat lagi, secara otomatis kan yang adik-adik di bawahnya akan naik. Nah, karena kita sudah kita libatkan pada kegiatan sekarang, kita libatkan di kegiatan FASI ini ya, harapannya tadi ya ada upgrading ini. Nah, kemudian apa upgrading? Upgrading ini memang di setiap lembaga atau organisasi memang ada ini ya, ada semacam pelatihan dasar kepemimpinan. Jadi setelah ketika pengurus itu dilantik ya, masa jabatannya dilantik, nah kemudian itu di dalam agenda yang terdekat itu ada mubes ya, benar ya? Bukan mubes, apa?
agenda ada terdekat musyawarah kerja, muker ya itu. Nah jadi mukernya sudah kita laksanakan. Nah sekarang dalam waktu yang dekat ini, bahkan sekarang kita lakukan itu ada kegiatan LDK, bukan lembaga, LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Tapi kita ganti namanya menjadi upgrading pengurus. Tapi pada intinya upgrading itu sama. Jadi latihan ya sama kayak LDK. Karena kita alhamdulillah pada hari ini kita dikasih waktu 3 hari. Berarti tadi kita sudah mulai tadi malam ya. betul. Dari tadi malam kita udah mulai. Oke, dari jam berapa? Dari jam 12. Jam 12 berangkatnya. Bayangkan ya dari jam 12 sampai sekarang ini. Sekarang pada pukul berapa ini? Menjelang Jumat ya. Pukul 11 kurang lebih. Oke. Nah, mungkin sebagian teman-teman capek ya. Pesertanya sudah pada istirahat nih. Ada yang juga persiapan untuk sholat Jumat ya. Mungkin capek ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ya teman-teman semua. Nah, kita ingin di dalam kegiatan yang 3 hari ini kita betul-betul kita didik gitu ya. Kita ulek apa ya, semacam apa ya, kita benar-benar kita latih gitu ya. Kan nama juga pelatihan ya. Betul. Latihan dasar kepemimpinan. Jadi di agenda ini juga kita latih semuanya, mulai dari bagaimana sih teknik menjadi seorang pemimpin, ya leadership, kemudian bagaimana manajemen organisasi yang bagus. Nanti kita juga mendatangkan pemateri-pemateri yang handal di bidangnya, benar ya? Oke. Nah, kemudian tadi pagi juga kita melaksanakan apa? Materi yang pertama ya. materi yang pertama tadi. Betul. Dari Ustadz Kiai Haji Nurul Ain Akyas. Oh, Masya Allah. Tadi saya juga termasuk yang ikut menyimak ya. Jadi beliau menyampaikan kurang lebih sekitar 1 jaman lah ya, 1 jaman. Banyak ilmu disampaikan. Jadi nggak hanya si santri peserta yang dapat ilmu, tapi Iya, kita juga yang iya, dapat semuanya. sebagai panitia benar. Nah, Intinya sebagai kita panitia. sama-sama belajar gitu ya, Oke. meningkatkan diri kita Siap. gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kakak-kakak yang hadir di sini mereka sebagai panitia. Ini adalah PASI tahun 2019 tahun 2020-2021 ya. Sekarang berarti posisinya di dimisioner ya, dimisioner ya. Tapi di pengurusan PASI mereka tidak tergabung lagi, tapi kalau di dalam kepengurusan itu sebagai MPR ya. Nah, kalau di pengurusan santri namanya MPS. Apa MPS? MPS tuh jadi kayak Majelis Permusyawaratan Santri. Oke. Jadi mereka lah yang akan mengatur nanti ya, mengatur ke depannya, dan bahkan mereka sekarang dilibatkan di kepanitiaan ini gitu. Ya, oke, Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi yang mau ditanyakan? Nah, kita kan di sini sedang upgrading nih. Oke. Kira-kira ini apa aja sih yang bisa didapat sama para pesertanya tuh? Kayak selain materi kepemimpinan, terus tentang cara mengelola organisasi, Oh, iya. terus menggali potensi-potensi mereka Oke. tentang kepemimpinan. Oke. Selain itu, ilmu apa aja yang bisa didapat dari sini gitu? Nah, baik. Di kegiatan upgrading pengurus PASI ini kita sudah men-setting ya semua acara agenda kita, mulai dari berangkatnya tadi malam ya sampai di hari Ahad nanti ya. Nah, itu ada kegiatan outbound. Kita juga di hari terakhir nih ya, perlu diketahui kita ada kegiatan pelatihan ini juga leadership ya. Kita mendatangkan trainer dari luar nih, kebetulan yang akan diisi oleh yang mengisi itu trainernya orang yang alumni ISQ. Nah, Oh, iya. ISQ. Jadi kita melibatkan 1 hari full dari jam 8 pagi sampai asar. Ya, paginya mungkin diisi dengan agenda materi-materi seputar kepemimpinan, seputar organisasi. Ya, dilanjut nanti setelah siang, setelah ada sholat zuhur ya, itu dilanjut dengan kegiatan lapangan, outbound-nya. Nah, harapan nanti kita juga bisa ikut ya, karena nanti saya sudah pernah mengikuti ya pelatihan beliau, trainer itu sangat menarik sekali, luar biasa. Nanti ada game kecil-kecilan, tapi makna daripada game itu kita menjadi seorang yang bagaimana sih menjadi tim yang solid, bagaimana sih menjadi organisasi yang sama-sama ini ya, sama-sama Meraih gitu. meraih. Nah, nanti di game itu diajarkan semua ya gitu. Oh, jadi nggak hanya dari materi aja dia kan, iya. tapi dari sebuah game Ya, juga. ya. Dan bahkan kita tidak melupakan nilai-nilai Islam. Kenapa ya nilai-nilai Islam? Ya. Karena walaupun ya mungkin di agenda di luar PASI ya, OSIS pada umumnya yang di sekolah umum mungkin ya tidak ada kegiatan qiyamul lail. Kita adakan, tetap ada qiyamul lail. Setiap kalau ada qiyamul lail.
Kuncinya apa? Kita tidak hanya meningkatkan kualitas manajemen organisasi, kemudian cara menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya itu, kita juga meningkatkan keimanan kita, spiritual kita ya. Nah, makanya ada qiyamul lail dilanjut dengan al-ma'surat ya. Sebagaimana kegiatan harian di pesantren. Oke, dilanjutkan enggak? Iya, jadi pada dasarnya mah baik lagi aja gitu ke poin 1 sholat. Ya pokoknya kita menguatkan iman aja. Gitu pada Kita dasarnya. juga di sini di alam ya, kita saling biar bisa bertadabbur alam juga gitu kan. Melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah. Ya, sunnah Rasulullah. Nah, dan bahkan ini suasananya suasana camping ya. Memang agak suasana yang dingin. Agak dingin sedikit lah, agak sejuk. Ini sudah masuk daerah Majalengka. Betul. Majalengka ya. Kita kebetulan pesantren kita nih teman-teman ya. Pesantren kita berada di Cirebon. Itu orang mengenal Cirebon itu sebagai kota yang Wali. kota wali dan panas, benar nggak ya? Panas banget sih. Alhamdulillah sekarang Jadi, kita bisa hadir ya di Ya sini. mungkin di sini PW banget lah ibaratkan orang-orang para pesertanya enak banget sih dingin kayak gitu ya. Karena soalnya udah kebiasaan panas tuh Pak di asrama, jadi ya di sini enak sih sambil belajar sambil ya tukar-tukar pengalaman, jadi enak sih waktu itu banget tempatnya nih. Oke. Apalagi mau tanya nih? Banyak banget yang bisa kita ambil dari misalkan acara ini. Selain meningkatkan kepemimpinan, kita juga bisa meningkatkan keimanan kita gitu ya. Spiritual kita. Fisik kita juga, termasuk tadi malam kan kita long march ya, kita jalan kaki. Bayangkan teman-teman ya, kita jalan kaki dari pesantren itu menempuh kurang lebih Waktu 2 jam, 2 jaman 3 jalan jam ada. kaki, bayangkan. Nah, Kita dari pondok sampai camp ini kita 3 jam. 3 jam, luar biasa. Malam hari jam 12 itu wah. Sampai ke sini itu bukan istirahat ya, kita langsung Langsung sholat mendirikan sholat qiyamul lail. Masya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Luar biasa. Itu sih pada dasarnya. Baik lagi ke poin 1, iman kita yang dinaikkan. Ya, tadi juga pernah dengar nggak ketika Ustadz Nurul Ain Akyas menyampaikan tadi ya, semakin dekat kita dengan Allah ya, semakin seberapa dekat kita dengan Allah itu akan berperan penting untuk kesuksesan kita, benar ya? Betul. Nah, ketika kita dekat sama Allah, ibadah kita bagus, kemudian spiritual kita bagus, kemudian hubungan sosial kita dengan sesama ya bagus, maka itu menjadi tolak ukur kebaikan kita, dan bahkan itu menjadi salah satu peran yang penting untuk meraih kesuksesan yang akan datang. Nah, dan bahkan Allah mengabulkan kesuksesan yang kita inginkan. Nah, dan juga tadi jangan takut bermimpi. Benar ya, jangan takut bermimpi. Itu yang paling penting, jangan takut bermimpi sama doa aja terus gitu. Modalnya mah satu, kita gak usah mikirin uang, gak usah mikirin ini, malah satu, Allah bakal bantu kita. Ya, Intinya kan gitu, Allah bakal bantu kita. Allah sayang sama kita lah gitu. Intinya kalau kita berusaha, Allah pasti ngasih jalan buat kita gitu ya. Jalannya tuh yang gak keduga-duga gitu. Kemudian tadi ya, jangan takut bermimpi. Mimpi itu gratis, benar nggak? Ya, gratis. Nah, bagaimana kita pengen nih, saya pengen jadi presiden nih. Kita kan harapan di kegiatan ini ya, upgrading ini kita pengen menjadi seorang pemimpin, benar ya? Bisa memanajemen organisasi gitu ya. Organisasi, kemudian kita menjadi bahkan kan temanya juga kelihatan jelas ya. Pemimpin pemuda hari ini, Iya. pemimpin masa depan. Nah, harapan kita akan menjadi seorang pemimpin yang akan datang. Itu ya harapan kita ya. Nah, Yang insya Allah ya kita menjadi pemimpin yang bisa membawa negeri ini atau membawa agama ini jauh lebih baik lagi. ya sip. Nah, benar. Nah, makanya tadi bermimpilah, tulis mimpi kita, benar ya? Ya, Tulis. tadi. Saya di tahun 2024, contoh ya, saya pengen menjadi ketua PASI. Contoh untuk adik-adik yang di SMP sekarang, gitu ya. Nah, kemudian yang di SMA, di MA sekarang ini, mereka bermimpi, ditulis di kertasnya. Saya ingin menjadi ketua BEM di universitas yang saya, yang saya tempat saya belajar sekarang. Itu kan mimpi. Kedepannya saya pengen jadi camat ya silakan gitu, yang penting kan mimpi. Nah, pada suatu saat ketika kita melihat tulisan-tulisan kita yang beberapa tahun yang lalu kita tulis, Mimpi ternyata kita yang kita tulis gitu ya Pak. nah ternyata kita
checklist, wah tercapai. Ya, kayak gimana ya, kayak di hidup tuh, wah ini udah jadi makin semangat lagi tuh. Biasanya kalau misalkan udah ada satu aja yang ke checklist itu biasanya makin semangat lagi, soalnya wah ini kita masih ada satu nih, masih ada 9 lagi misalkan, itu bisa makin semangat lagi biasanya. Ya, antum pernah dengar gini nggak nyanyinya Giring Niji? Mimpi adalah kunci untuk kita, benar ya? Nah, itu mimpi adalah kunci kita untuk sukses. Nah, ini itu poin pentingnya, kita jangan takut bermimpi karena mimpi adalah gratis. Dan jangan lupa kita wujudkan mimpi-mimpi kita dengan ikhtiar kita dan ingat doa kita.